Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kembali bertemu dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tips tutorial serta informasi tentang pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempersembahkan sebuah video dengan judul "Dengan Proof of Brain Game, Pembelajaran Lebih Menyenangkan". Silakan simak dan tonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, maka mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Baik sahabatku, silakan simak video selanjutnya. Salah satu mencapai kemerdekaan dalam belajar adalah dengan cara menghilangkan batas ruang dan waktu dalam menuntut ilmu. Salah satunya memanfaatkan teknologi. Pembelajaran sebagai proses interaksi peserta didik dengan pendidik pada suatu lingkungan belajar merupakan proses rangkaian belajar pembelajaran. Idealnya, suatu proses pembelajaran tidak terlepas dari 3 unsur penting, yaitu proses yang direncanakan guru, sumber belajar, siswa yang belajar dalam kondisi yang menyenangkan. Yang menyenangkan adalah suatu proses pembelajaran yang berlangsung dalam suasana yang menyenangkan dan mengesankan, yang dapat menarik minat peserta didik untuk terlibat secara aktif, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara maksimal. Dalam pembelajaran yang menyenangkan, peserta didik lebih diarahkan untuk memiliki motivasi tinggi dalam belajar dengan menciptakan situasi yang menyenangkan dan menggembirakan. Sehingga guru sebagai pendidik dan juga tenaga kependidikan memiliki kewajiban menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, serta diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, sehingga memberikan ruang gerak yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan pengembangan fisik serta psikologi peserta didik. Pendidikan sebagai salah satu pencetak generasi penerus yang berkualitas harus banyak berbenah. Dalam sebuah diskusi interaktif yang pernah dilakukan dengan beberapa peserta didik, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran yang selama ini terjadi cenderung memberikan tekanan dan monoton, sehingga mudah menimbulkan rasa jenuh dan membosankan. Adalah sebuah ironis jika guru sebagai pendidik tidak mampu menemukan solusi untuk mengatasi pembelajaran yang membosankan dan tidak berusaha secara terus-menerus untuk mendesain pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Kejenuhan baik pada pendidik maupun peserta didik memang menjadi satu permasalahan yang melanda institusi pendidikan. Terlebih pada situasi kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini. Kejenuhan dalam pembelajaran yang dialami oleh guru dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain pendidik terbiasa mengajar dengan tatap muka dan berinteraksi secara langsung dengan peserta didik, pendidik kurang terampil memanfaatkan dan menggunakan teknologi dan aplikasi pembelajaran dalam jaringan. Sahabatku, inilah faktor bahwa ketika anak mengalami kejenuhan, kemungkinan pendidik kurang terampil dalam memanfaatkan menggunakan teknologi, atau mungkin kurang paham tentang aplikasi pembelajaran di dalam jaringan. Itu kejenuhan peserta didik dapat disebabkan beberapa faktor, antara lain banyaknya tugas yang harus dikerjakan sehingga menyebabkan tenggang waktu pengajaran tugas menjadi singkat, tekanan dan rasa bosan yang tinggi, kesulitan memahami materi,
metode pembelajaran dari guru yang tidak variatif, serta sulitnya berkomunikasi langsung dengan teman belajar ketika pembelajaran dilakukan secara daring. Kejenuhan peserta didik saat pembelajaran merupakan situasi yang harusnya tidak boleh terjadi, sehingga menciptakan situasi belajar yang menyenangkan merupakan suatu kewajiban. Proof of Brain Game menjadi salah satu pilihan yang tepat untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Proof of Brain Game merupakan aplikasi online yang menyediakan berbagai permainan yang mampu mengasah kemampuan berpikir peserta didik. Dengan aplikasi tersebut, guru dapat memberikan permainan edukatif seperti menghadirkan kuis, permainan mencari kata, teka-teki silang, menyusun kata, puzzle, hangman, dan lain-lain. Penggunaan Proof of Brain Game dalam pembelajaran terbukti mendapat respon yang sangat baik dari peserta didik. Mengamati antusiasme mereka dalam pembelajaran dan dapat menciptakan nuansa rileks. Situasi dan kondisi pembelajaran seperti ini terjadi secara berulang dan menimbulkan rasa ingin tahu, ingin mencoba dan ingin mengulang kembali pengalaman belajarnya dengan Proof of Brain Game. Sehingga setiap sesi pembelajaran yang dilakukan baik secara tatap muka maupun dengan jaringan, sebagian besar peserta didik merasa senang dan cenderung mengharapkan pembelajaran yang lainnya menggunakan pendekatan yang sama. Ini merupakan salah satu indikator yang menunjukkan bahwa peserta didik berada pada pembelajaran yang menyenangkan, sehingga penanaman dan penyampaian konsep menjadi lebih mudah, terarah dan membangun kompetensi yang baik pada peserta didik. Pendidik wajib menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Proof of Brain Game hanya merupakan salah satu media yang mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Masih banyak media lain yang bisa digunakan untuk menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan. Memang identik sebagai aktivitas yang serius, tetapi jika dilakukan secara menyenangkan dan mengasihkan melalui aktivitas bermain sambil belajar, akan banyak hal dan pekerjaan yang bisa terselesaikan. Permainan dalam pembelajaran yang menyenangkan dapat mengembangkan semua potensi peserta didik secara optimal, baik potensi fisik, mental, intelektual maupun spiritual. Pembelajaran yang menyenangkan dengan Proof of Brain Game ini dapat memusatkan perhatian siswa secara penuh saat belajar, sehingga curahan waktu perhatiannya, time on task, tinggi, dan pembelajaran yang menyenangkan dan mengesankan dapat memicu peserta didik untuk terlibat secara aktif, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. Sahabatku, demikianlah video yang dapat saya persembahkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, maka mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, sampai berjumpa kembali dengan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.